Para pakar arkeologi sedang melakukan investigasi ke sebuah gua yang tidak diketahui. Mereka menemukan sebuah lubang galian yang sangat misterius. Berharap mereka menemukan sesuatu yang berharga. Namun, apa yang terjadi? Terdengar suara aneh oleh salah satu arkeologi dari dalam lubang yang sangat gelap. Dan ya, makhluk aneh yang mirip dengan kelelawar besar yang secara tiba-tiba keluar dari lubang itu dengan jumlah yang sangat banyak, memangsa kedua arkeologi dan kemudian makhluk itu terbang keluar. Film yang berjudul The Silence ini akan mengajarkan kita bagaimana caranya bertahan hidup dari kesunyian. Tidak usah berlama-lama lagi, seperti biasa, siapkan amunisi kalian. Jangan nonton di kegelapan, mari kita mainkan. Seorang anak perempuan bernama Ali baru saja pulang dari sekolahnya yang berada di New Jersey, kota New York. Dia seorang tunarungu yang diakibatkan dari kecelakaan di masa kecilnya. Meskipun begitu, Ali bisa beradaptasi dan merasakan hal di sekitarnya seperti orang-orang normal pada umumnya. Beberapa teman sekolahnya sering mengejek Ali, tetapi Ali tetap santuy dan tidak menanggapi ejekan mereka. Ibu Ali menghubungi ayahnya karena mendapat laporan dari sekolah kalau Ali dibully oleh teman sekelasnya. Di rumah Ali, mereka berkomunikasi dengan menggunakan bahasa isyarat. Di perjalanan pulang, Ali dikagetkan oleh sahabatnya Rob yang juga pandai berbahasa isyarat. My parents are, I'll just, Waktu menunjukkan pukul 3 dini hari. Mereka dikagetkan dengan adanya berita penyerangan yang disangka perbuatan teroris. Si ayah menghubungi sahabatnya yaitu Glenn untuk meminta bantuan karena beberapa kota sudah tidak terkendali. Siaran berita menyiarkan banyaknya korban yang mati secara tragis. Ada sebuah video amatir dari warga sipil yang memperlihatkan serangan makhluk misterius. Di video itu, seorang warga memberitahukan jangan membuat suara jika tidak ingin diserang. Ayah Ali menyuruh mereka untuk mematikan handphone agar tidak menimbulkan suara. Berita juga menayangkan gerombolan makhluk misterius mirip kelelawar keluar dari dalam lubang galian yang ada di scene pertama. Sempat adu mulut dengan Glenn, ayah Ali ingin mereka tinggal di rumah, sementara Glenn ingin mereka pergi dari sana karena tidak aman jika hanya berdiam diri saja. Mereka pun akhirnya menyetujui usul Glenn dan pergi dari sana, mencari tempat aman yang belum pernah didatangi oleh makhluk misterius itu. Di perjalanan, Ali melihat berita di internet dan media sosial bahwa yang menyebabkan penyerangan itu adalah makhluk misterius yang diberi nama Fez. Berwujud seperti Pterosaurus tetapi berukuran kecil dan tidak memiliki mata. Maka dari itu Fez berburu mangsa menggunakan pendengarannya yang sangat tajam. Karena jalanan macet total, Glenn berinisiatif memotong jalan melewati hutan yang sering ia lalui. This is the emergency and north along the Hudson River. Dates, do not attempt to flee. What's the matter, Fred? That minivan of yours could Clear a path, okay? Okay. Tiba-tiba gerombolan rusa yang berlari ketakutan mengakibatkan Glenn hilang kendali dan masuk ke dalam jurang. Mereka pun panik karena kondisi Glenn yang terjepit oleh mobilnya. Ayah Ali berusaha menolong Glenn dengan bersusah payah, tetapi hal itu sia-sia karena pintu mobil rusak akibat kecelakaan. Alright, I'm gonna get you out. Sorry, it's jammed. Sorry, I'll get you out. Okay? Karena kondisi yang sangat tidak memungkinkan, Glenn menyuruh mereka pergi menyelamatkan diri dan meninggalkannya. Dengan berat hati, ayah Ali dan ibunya pergi meninggalkan Glenn. Okay, come on, let's go. No, he's not dead. He's just hurt very badly. Let's go. Setibanya di dalam mobil, anjing Ali yang berisik karena merasakan kehadiran Fez mengakibatkan para makhluk itu datang dan menyerang mobil mereka. Turn it off! What? Glenn yang mendengar teriakan keluarga Ali langsung memancing makhluk itu dengan tembakan, mengalihkan makhluk-makhluk itu dari keluarga Ali dan ia pun tewas. Dengan sangat tidak tega dan berat hati, ayah Ali membuang anjingnya agar tidak lagi menyebabkan suara.
Ayah Ali mempunyai sebuah ide dengan membakar mobil Glenn untuk memancing makhluk itu agar mereka bisa pergi dari sana. Karena berkendara adalah hal yang sangat beresiko, maka mereka pun berinisiatif dengan berjalan kaki. Kemudian ketika sedang beristirahat, adik Ali melihat sebuah rumah di tengah hutan. Mereka pun segera pergi ke sana, tetapi gerbang rumah itu dipasangi lonceng oleh pemiliknya sehingga mereka pun tidak bisa berbuat apa-apa. Sang pemilik rumah pun datang keluar sambil mengomel tidak jelas yang menyebabkan suara balelol deh. Para makhluk itu berdatangan memakan si nenek. Ayah Ali melihat sebuah jalan yang terhubung ke dalam rumah. Dia pun mencoba masuk ke sana melihat isi rumah yang ditinggali si nenek. Ternyata si nenek pemilik rumah itu tinggal sendirian. Disusul dengan Ali dan keluarganya masuk ke lubang itu. Tetapi ada seekor ular derik yang menyebabkan suara sehingga makhluk itu menghampiri mereka. Naasnya ibu Ali terkena gigitan makhluk itu di bagian kaki. Si ayah pun menyalakan mesin penggiling sehingga makhluk itu bisa terpancing masuk ke dalam mesin penggiling. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah, si nenek segera memeriksa luka si ibu yang terkena gigitan. Karena luka yang sangat parah akibat infeksi yang disebabkan oleh gigitan vespa dan terbatasnya obat-obatan di rumah itu, ayah Ali berinisiatif untuk mencari obat di apotek di kota terdekat. Keesokan harinya mereka pun berangkat ke kota terdekat dan mencari antibiotik untuk mengobati ibu Ali yang sudah semakin parah. Di perjalanan mereka diawasi oleh seseorang pria yang sangat misterius. Si pria sangat kagum karena mereka bisa bertahan hanya dengan memakai bahasa isyarat saja. Sesampainya di dalam apotek, mereka pun menempati mayat-mayat yang sudah dimakan oleh Vespa. Ternyata mayat-mayat itu dijadikan inang telur oleh makhluk itu untuk berkembang biak. Karena Ali berteriak kaget, makhluk-makhluk itu menghampiri mereka, mencari sumber suara dari mangsanya. Ali mempunyai ide dengan menyalakan pemadam api. Ayahnya pun membakar kain pel untuk menyalakan pemadam api dan kemudian alarm pun berbunyi. Seketika itu mengalihkan makhluk-makhluk untuk mereka pergi dari sana. Setelah berhasil membawa obat-obatan dan akan pergi dari sana, mereka didatangi oleh pria misterius yang tadi sempat memperhatikan mereka. Kita panggil saja Johnny. Johnny berinteraksi melalui tulisan dan mengaku bahwa Johnny adalah seorang pendeta dan mengajak mereka untuk bergabung dengan kelompoknya yang disebut dengan Jemaat Sunyi. Tetapi mereka menolak untuk bergabung. Johnny terus-menerus memohon agar mereka bisa ikut bergabung. Tetap saja mereka menolak ajakan Johnny. Johnny pun kecewa karena mereka menolak. Tiba-tiba Johnny membuka mulutnya
dan terlihat lidah dari Johnny sudah terputus. Singkat cerita, setelah beberapa hari menghuni rumah itu, mereka kembali didatangi oleh kelompok jemaat Sunni. Ayah Ali meminta mereka untuk meninggalkan keluarganya karena untuk mengikuti kelompok itu sangat tidak berguna. Tetapi si Johnny itu kekeh dengan ancaman akan menculik Ali karena Ali sangat berguna untuk bercocok tanam sehingga bisa melahirkan anggota baru bagi kaum jemaat Sunni. Ayahnya pun sangat marah dan menodongkan senjata ke arah mereka. Tetapi Johnny tahu kalau membuat suara sekecil apapun, makhluk itu akan segera menyerang mereka. Karena tidak ingin membuat suara, ayah Ali pun kembali lagi ke dalam rumah. Saat malam tiba, Ali mendapatkan chat dari Rob bahwa dia sedang berada di kamp perlindungan di daerah utara. Belum sempat memberitahukan lokasinya, koneksi internet pun terputus. Ali memberitahukan kepada keluarganya kalau token sudah berbunyi. Ali memberitahukan kepada keluarganya agar mereka segera datang ke daerah utara karena di sana memiliki suhu yang sangat dingin, sehingga Vesp atau makhluk-makhluk itu tidak bisa berada di suhu yang sangat dingin. Pada tengah malam, mereka dikagetkan dengan seorang anak gadis yang datang untuk meminta pertolongan. Ketika dibawa masuk oleh keluarga Ali, ternyata anak gadis itu adalah kelompok jemaat Sunni yang menjadi pancingan untuk menyalakan handphone yang sudah terikat di badannya dan di area rumah. Ternyata itu adalah sebuah ancaman dari kelompok jemaat Sunni agar keluarga Ali bisa bergabung dengan mereka. Tidak lama kemudian, karena suara-suara handphone yang sangat berbunyi dengan kencang, makhluk-makhluk itu pun berdatangan karena mendengar suara di dalam rumah. Mereka pun mencoba mematikan semua handphone yang berbunyi. Tanpa disadari, para kelompok itu berhasil masuk ke dalam rumah dan menculik Ali. Si nenek yang sangat pemberani dan tangguh mencoba untuk menyelamatkan Ali dengan mengorbankan diri membuat suara agar makhluk-makhluk itu memangsa si nenek dan para jemaat yang sudah menculik Ali sehingga Ali pun bisa terselamatkan. Tetapi hal itu sia-sia. Ali pun dibawa pergi oleh kelompok jemaat itu. Keluarganya pun tidak tinggal diam dan langsung menghajar mereka. Si ayah yang sangat murka karena kelakuan para kelompok Johnny langsung menghajar Johnny dengan sangat brutal sehingga membuat Johnny tewas. Keesokan harinya mereka pun segera berangkat ke daerah utara menuju ke tempat perlindungan dan petualangan Ali bersama keluarganya selesai sampai di sini. But will they evolve and adapt like it's us from them? Di akhir film memperlihatkan Rob dan Ali memburu telur dan makhluk itu agar tidak bisa berkembang biak dan film pun selesai.